Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman. Apa kabar? Ya, semoga semuanya baik-baik. Saya juga baik, sehat. Ya, kita pasrahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan dan perlindungan Tuhan serta naungan Bunda Maria. Sebelum kita berdoa penutup bersama-sama, saya ingin membagi satu dua refleksi, satu dua renungan. Renungan ini berdasarkan bacaan Injil yang akan dibacakan besok hari Jumat. Kita memasuki bulan Mei. Jadi bulan Mei sebagaimana tradisi kita, bulan Rosario, bulan untuk mengalami Bunda Maria, bulan untuk merasakan perlindungan dan pendampingan dan bimbingan Bunda Maria. Sehingga jangan lupa Rosario, kita berdoa Rosario. Bapa Suci mengajak kita untuk berdoa Rosario di rumah bersama keluarga atau berdoa Rosario sendiri. Bahkan beliau menyusun dua doa yang bagus ya untuk didaraskan bersama-sama di rumah. Menarik sekali kalau bisa mendapatkan teks itu untuk didoakan, akan sangat luar biasa untuk merasakan bahwa kita satu, ya, gereja universal di seluruh dunia. Kita tidak sendirian, kita bersama orang lain, kita mendoakan orang lain juga mendoakan kita saling mendoakan. Itulah kekuatan rohani yang akan kita alami kalau kita berdoa bersama-sama. Baik, Injil besok yang akan dibacakan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Masih berbicara tentang penjelasan Yesus tentang roti hidup, ya. Bab 6 Injil Yohanes ini menarik sekali karena Yesus bicara tentang Ekaristi, ya, tentang Ekaristi. Ekaristi yang sungguh luar biasa bisa kita alami, bisa kita rasakan, ya. Dikatakan di dalam Injil Yohanes ini dikatakan demikian, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Pernyataan Yesus ini memang sungguh membingungkan banyak pendengarnya pada saat itu. Mungkin kita sekarang tidak terlalu merasa bingung karena kita sudah banyak tahu, banyak mendengar, banyak mengalami kekuatan, ya, kehadiran Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Yesus tegas bahwa mereka yang makan tubuhnya dan minum darahnya tinggal di dalam dia, tinggal di dalamnya, sebagaimana ia juga tinggal di dalam Bapa. Jadi perayaan Ekaristi itu menyatukan kita yang manusiawi, yang kodrati, yang terbatas ini dengan kebesaran Allah, dengan Allah yang begitu agung, dengan Allah Tritunggal. Ya, kita tinggal di dalamnya, sebagaimana Kristus tinggal di dalam Bapa. Jadi luar biasa, Allah memberikan kita satu hadiah yang istimewa, memberikan kita satu warisan yang istimewa, ya, warisan yang bisa kita gunakan untuk kelangsungan hidup kita. Warisan itu adalah Yesus sendiri, seorang pribadi. Ya, Yesus Ekaristi. Jadi Yesus tegaskan dirinya sebagai sumber hidup dunia. Ia datang dari Bapa agar dunia dihidupkan oleh Bapa melalui dirinya. Itu Ekaristi. Namun kita bisa bertanya, sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi, wabah atau pandemi corona ini, kita bisa bertanya, apakah Allah menghendaki agar Yesus meninggal? Apakah Allah menginginkan agar gereja perdana itu dianiaya dan Stefanus harus dibunuh mati? Apakah pandemi ini dikehendaki oleh Allah juga? Apakah ada hubungan antara pandemi ini dengan Ekaristi, dengan bacaan yang kita dengarkan bersama-sama? Kita tidak bisa mengerti lurus-lurus bahwa Allah menghendaki kematian Yesus Kristus agar manusia bisa selamat. Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak pernah menghendaki adanya kejahatan dan kematian. Karena pada Allah hanya ada kebaikan. Maka dari kebaikan hanya akan lahir kebaikan. Tidak ada kebaikan yang melahirkan kejahatan.
Kejahatan hanya datang dari kejahatan. Jadi Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Tapi itu yang terjadi, ya, terjadi yang kita alami, yang kita rasakan. Tetapi kita bisa melihat satu contoh perbandingan kecil, ya. Perbandingan kecil demikian. Misalnya seorang anak kecil jatuh di tangga rumahnya. Dia terluka. Atas peristiwa itu, apakah bisa kita katakan bahwa itu dikehendaki oleh ayahnya yang membangun rumah itu? Pasti tidak. Kita tidak mungkin mempersalahkan sang ayah. Karena tangga rumah tidak dibuat agar anaknya bisa jatuh di situ. Ayah maupun sang anak tidak menghendaki peristiwa itu terjadi. Tapi itu terjadi. Nah, ketika itu terjadi, kita akan lihat apa reaksi sang ayah ketika dia melihat bahwa anaknya terjatuh. Reaksi apa? Dan reaksi inilah yang harus kita ambil untuk melihat bagaimana reaksi Allah terhadap peristiwa kejahatan, ya, penderitaan yang dialami oleh manusia. Sang ayah pasti akan mendekati, akan berlari, ya, merangkul, menggendong, mencium, dan bertanya ini dan itu. Bahkan dia mulai berusaha untuk membersihkan, mengobati, agar tidak terjadi apa-apa dengan sang anak. Ia akan curahkan seluruh tenaganya, ya, seluruh kekuatannya untuk menjaga, untuk yakin bahwa anaknya tidak terjadi apa-apa. Untuk memberikan perhatian yang begitu berlimpah-limpah kepada sang anak, supaya sang anak yang mengalami itu tidak merasa bahwa dia sendirian, tetapi dia merasa bahwa sang ayah ada di situ, orang lain ada di situ yang akan membantunya, yang akan mengangkatnya, yang akan menguatkannya, yang akan meyakinkan bahwa dia tidak akan ada apa-apanya. Nah, Allah akan seperti sang ayah ini. Ia akan datang mendekati kita. Ia akan datang merangkul, ya. Dia akan merangkul kita, dia akan mengangkat kita, dia akan menguatkan kita, bahkan dia akan membersihkan, ya, membersihkan kita. Menanyakan ini dan itu, bahkan dia akan memberikan pengobatan. Dan Yesus memberikan dirinya sendiri untuk kekuatan dan keselamatan manusia. Karena secara manusiawi, secara kodrati, kita ini sudah rapuh, ya. Kita sudah terbatas, kita akan mati. Nah, kekuatan Allah, kekuatan ilahi di dalam Ekaristi, agar kita bisa mampu mengatasi keterbatasan dan kerapuhan manusiawi ini. Ini misteri Ekaristi yang begitu agung dan begitu mulia, begitu indah. Ya, ketika orang bisa mengalami kekuatan Ekaristi itu, orang tidak akan lepas, ya. Orang tidak akan lepas, orang tidak akan jauh dengan Ekaristi. Dia akan selalu mencari, karena di sana, ya, karena di situ dia akan mengalami bahwa Allah ada untuk dia, bahwa Allah datang untuk melayaninya. Betapa hebatnya kita manusia dilayani dan diberi makan oleh Allah untuk kehidupan yang kekal. Jadi Allah itu seakan-akan, ya, mengizinkan keburukan terjadi agar kebesaran, kemuliaan itu dialami dan dirasakan oleh manusia. Yang mengutus Yesus menjadi roti kehidupan, bukan menghendaki agar putranya mati, ya, tapi agar kebaikan, kebesaran dan kemurahan hatinya itu dirasakan dan dialami oleh seluruh dunia, oleh mereka yang mau dan rindu untuk mengalami kekuatan Kristus melalui sakramen Ekaristi. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia. Saudara-saudari, kita berbangga sebagai orang yang percaya kepada kehadiran Kristus di dalam Ekaristi, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman melalui di dalam Ekaristi. Ya,
Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir. Inilah dagingku, inilah darahku. Bukan melalui simbol-simbol. Ya, Yesus katakan itu, jadi bukan simbol. Sungguh-sungguh Yesus hadir sebagai seorang pribadi. Sehingga ketika kita merayakan Ekaristi, kita rasakan itu, alami itu, bahwa Allah hadir di dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa merasakan kekuatan Ekaristi di dalam setiap perayaan Ekaristi. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibadat malam, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, sebelum mengakhiri hari ini, marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang telah kita lalui. Seraya kita memohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada. Menjelang datangnya malam, kami menghadap wajah-Mu untuk menghaturkan salam sambil mohon doa restu. Sambutlah dalam tangan-Mu hidup serta segalanya. Simpanlah dalam hati-Mu harapan kami semua. Ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, kabulkanlah doa kami sekarang serta selalu. Amin. Tubuhku beristirahat dengan tentram. Jagalah aku, ya Allah, sebab aku berlindung kepadamu. Aku mengakui Engkaulah Tuhanku, tiada kebahagiaan bagiku selain Dikau. Orang-orang saleh di negeri ini kumuliakan dan kujunjung tinggi. Tetapi orang yang takwa mengikuti dewa-dewa, menjatuhkan dirinya dalam jurang malapetaka. Aku tidak ikut mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa, bahkan bibirku takkan menyebut namanya. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku, dalam tangan-Mu lah nasibku. Tanah permai akan menjadi bagianku, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku, bahkan waktu melampaui berbicara dalam hatiku. Aku selalu ingat akan Tuhan, aku tidak goyah karena Ia ada di sampingku. Sebab itu hatiku bergembira dan jiwaku bersorak, dan tubuhku beristirahat dengan tentram. Aku tak akan kuserahkan dalam alam maut, dan kekasih-Mu tak Kau biarkan turun ke liang kubur. Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu terdapat sukacita berlimpah. Padamu-lah kebahagiaan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Tubuhku beristirahat dengan tentram. Bacaan singkat diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, bab 5 ayat 23. Semoga Allah, pembawa damai, menguduskan kamu sepenuh-penuhnya. Moga-moga roh, jiwa, dan ragamu seluruhnya terpelihara tanpa celah pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Lagu singkat.
Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Doa penutup. Tuhan Allah kami, semoga berkat perlindungan-Mu kami dapat tidur nyenyak dan melepaskan lelah sesudah pekerjaan hari ini. Kuatkanlah kami dengan bantuan-Mu supaya kami mampu membaktikan diri kepada-Mu segenap jiwa raga kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Amin. Mari kita memberi salam kepada Bunda Maria. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini, dan semua mereka yang mengharapkan doa-doa kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.